Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya channel Video Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas beberapa masalah ya, terutama masalah yang sering dilakukan pemula ketika merakit power amplifier, sehingga power amplifier yang dirakit itu hasilnya tidak memuaskan lur ya. Bisa suaranya itu mungkin dengung, desis, dan lain sebagainya. Pokok suara-suara yang mengganggu di luar dari suara powernya itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan ya. Di sini saya sudah ada power ini ya sudah saya rakit. Untuk video perakitannya ada di video sebelumnya lor ya, mulai dari video perakitan sampai video pengetesan sudah ada. Nah, masalah yang paling sering dilakukan oleh pemula, yang sering dialami oleh pemula itu yang pertama adalah suara power amplifier itu dengung. Nah, ini sudah menjadi masalah utama lah dalam power amplifier, yang mana suara dengung itu sangat mengganggu lur ya. Nah, seperti apa supaya power rakitan tidak dengung? Yang pertama itu sudah pasti boxnya harus box besi lur ya, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan box besi itu untuk suara dengungnya itu bisa diminimalisir lur gitu, daripada kita menggunakan box kayu. Bukan berarti box kayu itu dengung, enggak, tapi kebanyakan kalau kita menggunakan box kayu, apalagi kalau masih pemula, itu lebih besar kesempatan untuk dengungnya itu lebih banyak daripada kita menggunakan box yang besi. Kalau kita menggunakan box besi itu untuk suara dengungnya itu bisa diminimalisir gitu. Jadi saya sarankan kalau untuk pemula sih menggunakan box yang besi lur ya. Box yang besi itu sudah paling aman lah untuk pemula. Lalu yang selanjutnya adalah untuk power supply. Nah, ini power supply juga sangat berpengaruh dan sangat penting bagi power amplifier. Yang pertama itu yang paling penting yaitu power supply utama. Power supply utama itu power supply yang mensuplai tegangan utama ke power ya. Jadi power supply utama itu power supply yang paling besar. Nah, di sini seperti yang saya tunjukkan untuk power supply utamanya itu di sini. Saya menggunakan elko 5 ampere dan elko-nya menggunakan trafo 5 ampere dan elko-nya 10.000 mikro 80 volt. Nah, ini power supply-nya. Yang mana power supply ini harus bagus lur. Entah itu yang paling utama sih elko ya, elko-nya itu harus bagus. Dan juga untuk groundingnya juga itu harus diperhatikan. Nah, di sini juga saya sudah kasih grounding ini. Walaupun ini bukan yang bawahnya ini ya, untuk alasnya ini bukan besi, pakai kayu, tapi alhamdulillah ini enggak dengung lur. Karena di depannya ini juga ada plat besinya ya, jadi aman. Nah, ini saya grounding lur ini. Jadi untuk bagian groundnya saya hubungkan ke bagian besi di sini. Ini aman. Ini kalau groundnya ini saya lepas, kabel putih ini suaranya dengung. Tapi kalau saya hubungkan nggak dengung, aman. Lalu setelah power supply utama juga power supply pendukungnya. Seperti contoh di sini ya. Di sini kan saya menggunakan kita perdekat lor ya. Nah, ini kan saya menggunakan tone control. Nah, tone control ini kan juga dia butuh power supply ya, butuh tegangan. Nah, power supply-nya ini juga harus bagus. Nah, di sini bahkan saya menggunakan power supply simetris ya, 1 ampere 15 volt seperti ini. Ini power supply yang sudah regulator bagus ini lor. Jadi tegangannya itu bisa, tegangannya kuat, terus tegangannya juga stabil, nggak naik turun, di antara 15 volt, kurang lebihnya 15 volt. Kalau lebih ya lebih sedikit, kalau kurang ya kurang sedikit, nggak begitu banyak lah untuk perbedaan tegangannya. Jadi ini sangat rekomendasi sekali ketika dulur-dulur menggunakan tone control. Nah, saya sarankan menggunakan power supply seperti ini lur, karena ini sangat bagus sekali. Juga bisa mengurangi desis, mengurangi dengung juga bisa. Dan saran saya untuk tone control ini dipisahkan lur ya, untuk
power supply-nya itu dipisahkan jangan sama dengan power supply utama, bisa dikasih trafo sendiri lah, trafo sendiri, bisa pakai setengah ampere atau 1 ampere nggak masalah, seperti itu. Kalau misalkan di trafo besarnya ini ada ekstra, bisa dipakai, ekstranya bisa digunakan sebagai power supply untuk mensuplai si tune control ini, seperti itu. Itu lur ya. Lalu yang paling penting, nah di sini jika dulur-dulur menggunakan MP3 Bluetooth, nah di sini saya menggunakan MP3 Bluetooth ya. Ini modul MP3 plus Bluetooth. Nah ini sangat rawan sekali dengan yang namanya dengung dan desis, sangat rawan sekali. Jadi saran saya, si MP3 Bluetooth ini itu dikasih tegangan sendiri lur, seperti ini. Saya kasih tegangan sendiri, trafonya itu trafo sendiri. Pokoknya jangan, trafonya ini jangan sampai apa istilahnya, jangan sampai dibuat untuk kit lain. Pokoknya khusus untuk kit ini satu gitu, karena ini emang agak rewel. MP3 Bluetooth ini dia sangat istilahnya apa, sangat sensitif atau sangat peka gitu. Jadi lebih baik dia menggunakan trafo sendiri, seperti itu. Ini juga pernah saya kemarin coba eksperimen lur ya. Ini saya coba menggunakan adaptor, padahal adaptornya itu ya untuk mensuplai si kit ini sendiri, tapi suaranya tetap dengung kencang sekali. Dan setelah saya pisahkan menggunakan trafo, itu suaranya hening, enggak dengung dan juga enggak desis. Ini sangat rawan sekali dengan dengung dan desis untuk si modul MP3 ini gitu. Jadi ya yang paling utama sih saya rasa power supply lur ya. Power supply itu karena sangat penting lah. Bahkan kadang-kadang ya saya kan juga kalau ada tetangga gitu apa namanya suruh servisin powernya ya, saya lihat itu power supply-nya itu ala kadarnya lur. Power supply untuk tune control itu ya cuma ngasal gitu, asalkan dia tegangannya jadi DC itu disuplaikan, padahal itu kurang bagus lur, kurang bagus. Bisa-bisa suaranya juga dengung dan nggak bisa maksimal. Saya sarankan sih pakai tune control, kalau pakai tune control menggunakan power supply seperti ini. Ini murah loh harganya. Kalau misalkan males beli ya bikin sendiri juga bisa. Pokoknya dulur-dulur cari di Google ya, skema power supply simetris gitu. Skema power supply simetris regulator itu nanti juga ketemu untuk skemanya. Gampang kok ini bikinnya. Kalau misalkan males bikin atau misalkan pengen eksperimen, pengen bikin sendiri, ada di Google banyak seperti itu lur. Lalu yang selanjutnya mungkin perkabelan lur ya. Nah ini perkabelan juga sangat-sangat penting. Perkabelan terutama kabel input ya, kabel input, pokoknya kabel input, kabel output dari power, dari tune control itu sangat penting lur. Kalau bisa kabelnya itu jangan berseliweran lah. Dan kalau bisa itu dibuat sependek mungkin. Nah ini seperti saya ini ya. Ini kabel dari output. Nah ini kan kabel dari output tune control masuk ke kabel input power. Nah ini saya buat sependek mungkin gitu. Jadi kalau bisa untuk perkabelan itu dibuat sependek mungkin dan serapi mungkin lur, karena itu sangat berpengaruh terhadap hasil suara dari power rakitan yang kita buat gitu. Jadi jangan sampai kabelnya itu karena males motong lur ya, wah di ubut-ubut nih istilahnya, di saling berseliweran dan segala macem, itu bahaya. Di samping nggak enak dilihat, itu juga bisa menimbulkan suara dengung dan desis dan lain sebagainya, seperti itu. Oke lur ya, intinya di video ini yang paling utama itu yang saya bahas adalah pentingnya power supply dalam rangkaian power amplifier, seperti itu. Bahkan untuk power supply utama ini ada yang menggunakan sistem star grounding ya lur ya. Star grounding itu groundnya itu
terpaku atau terfokus pada satu titik. Nah, mungkin nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya lor ya. Karena kalau kita bahas di sini mungkin akan kelamaan videonya, dan star grounding juga materinya lumayan banyak. Nah, oke lor ya, mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.